Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Keluarga Xiaoqing bukanlah keluarga yang kekurangan. Tetapi karena sang paman tidak memiliki anak, sehingga ayah Qing yang merupakan abangnya merelakan sang putri diasuh oleh adiknya. Saat berusia 22 tahun, Qing yang merupakan seorang model sedang meniti karir di kota Zhuhai, Cina. Di sana dia tinggal sendirian, sedangkan keluarganya berada di kampung halamannya di kota Beiliu, Guangxi. Pada 8 Juni 2013, hari itu Qing memiliki jadwal syuting ke Shenzhen yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari rumahnya. Agar tidak terlambat, 2 hari sebelumnya, Qing sudah berada di kota itu dan menginap di rumah salah seorang temannya, sebut saja bernama Ling Ling. Namun sepulang pemotretan, gadis itu menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi. Pada awalnya Ling Ling menduga jika Qing mematikan ponsel karena sedang istirahat. Tetapi ketika keesokan masih tidak bisa dihubungi, Ling Ling pun mulai merasa khawatir dan menghubungi orang tua Qing untuk menanyakan keberadaannya. Saat itu keluarga Qing juga merasa kaget karena sang putri tidak ada di sana, dan di hari itu saudari Qing juga berkali-kali menghubungi dan mengirim pesan yang juga tidak ada jawaban. Merasa hal ini sangat aneh dan di luar kebiasaan Qing, mereka pun melaporkan gadis itu sebagai orang hilang. Santau adalah kota tingkat prefektur di Provinsi Guangdong. Di sana terdapat sungai Hanjiang, Rongjiang, dan Liangjiang yang semuanya bermuara ke laut. Dan kota ini merupakan satu-satunya kota di Cina yang memiliki teluk terdalam. Pada 30 Juni 2013, 3 orang nelayan yang sedang berlayar di dekat Santau, tepatnya di dekat Pulau Luyu, melihat sebuah benda terapung di laut yang ketika didekati, benda tersebut adalah sebuah koper yang mengapung. Koper itu tampak seperti koper pada umumnya, hanya saja mereka merasa heran karena koper itu dimasukkan dalam sebuah rangka besi yang di sekelilingnya dililit menggunakan rantai dan dikunci menggunakan 2 buah gembok. Mereka bertiga merasa ganjil karena inilah pertama kalinya melihat sebuah koper dengan pengamanan tingkat tinggi, sehingga mereka penasaran untuk mengetahui isinya yang mereka duga mungkin saja barang berharga atau mungkin benda berbahaya. Mereka berhasil membongkar rantai yang melilit koper itu. Namun setelah koper berhasil terbuka, bau busuk yang sangat tajam berhamburan keluar dari sebuah kantong plastik sampah berwarna hitam yang tersimpan di dalamnya. Yang di sana mereka menemukan jasad tanpa kepala dalam kondisi polos tanpa busana. Polisi yang tiba setelah mendapat laporan segera melakukan pemeriksaan awal dan memastikan jika korban adalah seorang wanita muda dengan tubuh yang sangat ramping. Jasad tersebut dalam kondisi rusak dan membusuk parah akibat terendam air dalam waktu yang lama. Selain tangan korban diikat ke belakang, di paha kirinya terdapat sebuah tato dan memakai kutek merah pada kuku kakinya. Saat itu polisi sangat yakin jika korban telah dibunuh di tempat lain dan dibuang ke laut, hingga terbawa arus dan ditemukan oleh para nelayan. Kemungkinan lokasi kejahatan berada di daerah yang berdekatan dengan laut. Untuk memastikan dugaan tersebut, terlebih dulu mereka harus menemukan identitas korban, yang tentunya cukup sulit karena korban ditemukan tanpa kepala. Berdasarkan hasil otopsi, forensik memastikan korban berusia sekitar 22 tahun, tinggi badan 165 cm, belum pernah melahirkan, penyebab kematian akibat mati lemas, dan waktu kematian dipastikan sebulan yang lalu. Dengan sedikitnya informasi, tentunya polisi akan membutuhkan waktu lama dalam melakukan penyidikan.
Namun forensik menemukan bahwa korban pernah menjalani operasi pembesaran dada yang pada implan silikon tersebut terdapat nomor seri produksi. Polisi dengan cepat menemukan produsen silikon tersebut yang berada di Wuhan dan telah mengirim produk itu ke 29 rumah sakit bedah di seluruh negeri. Di salah satu rumah sakit, mereka telah menggunakan silikon tersebut pada 15 orang pasien yang setelah diperiksa nomor serinya, salah satu dari mereka cocok dengan deskripsi korban dan bernama Xiao Qing. Saat pertama menangani kasus ini, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan orang hilang dan mereka menemukan laporan yang cocok dengan tanggal perkiraan korban tewas yang laporan tersebut diajukan oleh Ling Ling serta keluarga Qing. Ketika mendatangi Ling Ling, gadis itu mengkonfirmasi jika saat Qing menginap di rumahnya, gadis itu memakai kutek berwarna merah dan memiliki tato di paha kirinya. Sedangkan keluarga Qing mengaku telah sebulan kehilangan kontak dengan sang putri dan setelah dilakukan tes DNA, hasilnya cocok dengan DNA milik ayah Qing. Dalam penyidikan tersebut, polisi juga mendapat info jika Qing telah memiliki kekasih yang tinggal di Hong Kong. Namun setelah ditelusuri, hubungan mereka baik-baik saja dan pria itu tidak memiliki motif untuk melenyapkan sang kekasih. Berdasarkan keterangan orang-orang yang mengenal Qing, gadis itu digambarkan sebagai pekerja keras yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meniti karir. Hal ini semakin mempersulit polisi untuk mencari pelaku karena Qing juga memiliki hubungan sosial yang baik dan tidak punya musuh. Sehingga satu-satunya kemungkinan bahwa dia dibunuh secara acak oleh seseorang dengan motif perampokan atau pemerkosaan. Dalam kasus ini, polisi melakukan segala cara untuk menemukan si pelaku, termasuk dengan melacak distributor yang memproduksi koper tersebut. Namun sayangnya karena koper itu diproduksi secara massal, serta dikirim ke seluruh negeri secara besar-besaran, sehingga saat itu pabrik tidak pernah mencatat informasi pembeli. Dan sekali lagi, polisi pun kembali menemui jalan buntu. Dalam masa-masa itu, salah seorang detektif yang bertugas memeriksa ponsel dan akun bank milik Qing menemukan riwayat penarikan uang dari kartu ATM sebanyak 3 kali di lokasi yang berbeda. Dalam rekaman CCTV ATM, tampak seorang pria memakai topi yang diturunkan untuk menutupi wajahnya. Saat rekaman tersebut ditunjukkan pada keluarga serta teman-teman Qing, tidak satupun dari mereka yang mengenal pria itu. Dan mereka sangat heran bagaimana si pria mengetahui PIN ATM Qing dan menarik uang sejumlah 112 juta. Dan karena hal ini, untuk sementara waktu, polisi pun menyimpulkan jika pria itu adalah pelakunya. Selain rekaman tersebut, kedua ponsel milik Qing juga ditemukan di toko ponsel Hu Qiangbei yang berada di daerah Shenzhen, yang menurut pemilik toko bernama Huang, dia membeli ponsel tersebut dari sepupunya bernama Feishan. Polisi pun mendatangi rumah Feishan di daerah Sinyuan Road yang saat digeledah ditemukan 6 kartu ATM serta jam tangan milik Qing. Dan Feishan sendiri merupakan pria yang sama dengan yang terekam di CCTV. Karena tidak ada jalan lain untuk kabur dan merasa terjebak, Feishan pun dengan cepat mengakui segalanya. Pria berusia 30 tahun ini diketahui bekerja sebagai sopir taksi ilegal dengan menggunakan mobil pribadinya. Dan saat itu, dia juga sedang terlilit hutang judi, sehingga untuk mendapat uang secara instan, dia mendapat ide untuk merampok penumpangnya. Demi menjalankan rencana, pria itu membeli koper dan beberapa sajam yang disimpan di dalam mobilnya. Dia juga menyewa sebuah rumah di distrik Pingsan yang memiliki garasi dengan rolling door sebagai tempat untuk mengeksekusi para korban. Yang terjadi di hari itu, sekitar jam 2 sore saat Qing baru selesai pemotretan, dia menaiki taksi Feishan yang lewat di area tersebut saat gadis itu sedang berada di pusat perbelanjaan Tianhong. Selama dalam perjalanan, dia berusaha sok akrab dengan mengajak gadis itu ngobrol yang ditanggapi dengan baik oleh Qing. Dari pembicaraan mereka, Feishan berhasil mengetahui
jika Ching memiliki pacar kaya serta murah hati yang tinggal di Hong Kong, sebut saja bernama Ko Chen. Saat itu walaupun dia merasa jika Ching adalah sasaran empuk, tetapi dia mengaku masih ragu untuk merampoknya. Namun tidak lama setelahnya, ketika Ching mulai komplain dengan AC mobil yang tidak dingin, mereka pun mulai berdebat karena Ching memaksa untuk menyalakan AC lebih dingin. Dia bahkan mengatakan menolak untuk membayar ongkos taksi sebanyak 180.000 karena AC yang tidak dingin dan hanya akan membayar sejumlah 112.000 jika AC tidak segera dibesarkan. Sedangkan Fashion yang ingin menghemat bensin tentunya menolak permintaan tersebut, yang penolakan ini membuat Ching sangat marah hingga gadis itu mulai memaki serta mencaci pria itu dengan mengatakan jika dia hanyalah seorang sopir taksi. Fashion yang merasa kesal pada akhirnya memutuskan untuk membunuh Ching. Saat mobil sedang dalam perjalanan menuju ke Nanping Expressway, Fashion pun menghentikan mobil dengan alasan akan memperbaiki AC. Dia berjalan ke bagasi untuk mengambil sajam dan setelahnya masuk ke kursi penumpang. Sambil mengancam dia juga melukai tangan Ching, menutup mulutnya dengan selotip dan mengikat kaki serta tangannya dengan menggunakan kabel. Setelah memaksa Ching berbaring di bangku belakang dan menutupi tubuhnya dengan kain, Fashion pun membawa Ching ke rumah rahasianya, yang di sana alih-alih langsung merampoknya, pria itu justru memperkaos gadis itu. Selanjutnya, dia memeriksa tas milik Ching dan mengambil 6 kartu ATM, uang tunai ratusan yuan, 2 buah ponsel, serta barang-barang bawaan lainnya. Setelah memaksa Ching memberitahu nomor PIN ATM-nya, Fashion pergi keluar rumah untuk membeli minuman. Namun saat kembali, dia mendengar Ching menangis sambil berteriak minta tolong. Pria itu segera menutup mulut serta kepala Ching menggunakan kantong plastik yang pada akhirnya membuat gadis itu tewas akibat kekurangan udara. Fashion membutuhkan waktu cukup lama untuk berpikir bagaimana caranya melenyapkan jasad Ching, hingga akhirnya dia memilih memisahkan kepalanya yang dimasukkan dalam sebuah kardus dan ditutupi dengan adonan semen. Kardus tersebut dibawa dan disimpan di rumah sewa yang dia tempati bersama istrinya. Keesokan harinya, dia memasukkan jasad tersebut ke dalam koper yang kemudian dibawa ke Santu yang berjarak 4 jam perjalanan dari Shenzhen. Di sana, dia memasukkan koper ke dalam sangkar besi yang dilas dengan pipa air. Dia pun membuang koper itu di dekat dermaga timur Sungai Ronjiang dan berharap koper akan tenggelam dengan mudah. Namun koper itu tetap mengapung dan ketika Fashion berusaha untuk mengambilnya lagi, koper itu telah hanyut ke tengah sungai. Saat itu Fashion tidak bisa berbuat banyak, selain hanya berharap jika benda itu akan tenggelam dengan sendirinya. Sepulangnya dari sana, dalam 3 kali pengambilan di berbagai ATM wilayah Shenzhen, Fashion berhasil menarik uang total sejumlah 130 juta. Namun dari pengakuan tersebut, ada banyak hal yang tidak dipercaya oleh polisi. Mereka menduga sejak awal kasus tersebut merupakan motif perampokan yang telah dibumbui dengan cerita karangan tentang pertengkaran di antara Ching dan Fashion. Namun karena Ching telah tewas, tentunya akan sulit untuk membuktikan kesaksian pria itu. Selama persidangan, Fashion mengaku bersalah atas dakwaan perampokan, tetapi menolak tuduhan atas pembunuhan berencana. Dia bersikeras jika Ching tewas akibat ketidaksengajaan karena telah membungkus kepala gadis itu terlalu lama. Saat itu Fashion juga menyatakan jika dia bersedia memberikan kompensasi bagi keluarga korban. Karena hal ini, keluarga Ching yang diwakili oleh ayah serta abangnya meminta kompensasi sejumlah 1,9 miliar. Sehingga kedua orang tua Fashion yang telah bercerai menjadi kocar-kacir mencari pinjaman demi mengumpulkan uang yang saat itu hanya mampu mereka dapatkan sejumlah 490 juta. Awalnya anggota keluarga korban tidak mau menerima uang tersebut. Tetapi staf pengadilan membantu dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi agar mendapatkan jalan tengah. Selama beberapa kali pertemuan, para staf berkali-kali menekankan
jika mediasi tersebut hanya bagian dari kompensasi perdata dan tidak ada hubungannya dengan kasus dan tidak akan mempengaruhi hasil persidangan. Selama pertemuan tersebut, mereka berbicara menggunakan bahasa Mandarin dan orang tua Ching yang hanya bisa berbahasa Kanton tentunya tidak cukup paham apa yang sedang mereka bicarakan. Namun karena tidak ingin ambil pusing serta ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah, mereka pun menerima uang tersebut dan menandatangani sebuah dokumen tanpa membaca isinya dengan cermat karena mengira dokumen tersebut hanya berisikan masalah perdata. Namun ketika beberapa waktu setelahnya ketika mereka memeriksa dokumen itu, ternyata di sana juga tertera jika uang kompensasi tersebut diberikan sekaligus untuk meringankan hukuman Fashion, yang artinya mereka telah ditipu, seolah-olah Fashion mendapatkan kesepakatan dari keluarga korban untuk meringankan hukumannya. Pada 25 September 2014, Pengadilan Shenzhen menjatuhkan vonis hukuman mati, tetapi dengan adanya dokumen tersebut, mereka memberi Fashion keringanan dengan menangguhkan hukuman matinya dalam waktu yang belum ditentukan, serta mencabut semua hak politiknya. Hal ini tentunya membuat keluarga korban kecewa, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tanpa sengaja telah terjebak dengan menandatangani dokumen tersebut. Mereka mengatakan jika saja sang mediator memberitahu sejak awal jika dalam kesepakatan itu memiliki tujuan untuk meringankan hukuman berlaku, tentunya mereka tidak akan mau melakukan mediasi. Dan saat ini, walaupun keluarga Ching lebih suka mengembalikan uang tersebut, sayangnya tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk merubah hasil vonis. Namun yang paling menyedihkan dari kasus ini, sekali lagi keluarga Ching harus kehilangan gadis itu dengan cara yang sangat menyakitkan. Menurut kebiasaan di kota Beiliu, wanita yang belum menikah tidak boleh dimakamkan di kampung halamannya. Sehingga tidak lama setelah otopsi selesai, jasad Ching dikirim ke rumah duka untuk dikremasi dan akan dikuburkan di tempat lain. Karena saat itu keluarga Ching sibuk bolak-balik menghadiri persidangan, sehingga setelah dilakukan kremasi, Ko Chen pun menawarkan diri untuk mengurus Abu Ching yang sementara waktu akan membawanya ke Hong Kong. Namun ketika persidangan telah selesai dan keluarga Ching ingin Abu putrinya dikembalikan, Ko Chen tidak bisa dihubungi dan telah menghilang entah kemana. Beberapa tahun setelahnya, keluarga mereka mendapat kabar dari polisi jika Ko Chen adalah pria beristri, yang hal ini sama sekali tidak diketahui oleh Ching. Karena sejak mereka pacaran, mereka tinggal bersama di daerah Shenzhen, sehingga Ching tentunya tidak curiga karena Ko Chen sering bersamanya dan menggunakan alasan pekerjaan setiap kali pria itu akan kembali ke Hong Kong. Tidak seorang pun yang tahu apa tujuan Ko Chen membawa Abu milik Ching, sedangkan istrinya juga tidak tahu tentang perselingkuhan sang suami. Dan pada akhirnya, hanya keluarga Ching lah satu-satunya sebagai pihak yang sangat dirugikan. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.